Nato. Leonardo. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini seperti biasa, gua akan menemani kalian di Vincere News. Ya, seperti biasa, gua selalu ditemani dan gua nggak selalu sendirian. Rekan gua yang selalu setia menemani kalian di Vincere News. Yang seperti biasanya mungkin sudah pada tahu ya, ya kan, Ya, teman gua ini. harusnya Tapi sih udah ya. kita kenalan dulu kan mungkin banyak para fans-fans di sana yang belum tahu dan baru mulai ngeklik di channel Suara Juventini. Ya kan kenalan dulu dong Bang. Wih, bajunya kayak Ali Topan anak jalanan. Yo, ini Arisa Sale. Oke, semuanya salam kenal. Pernalin nama gue Bio dari sekitaran Cipayung, Bemapus, Jakarta Timur. Buat teman-teman yang mau sharing ataupun mau berbagi ilmunya tentang Juventus, bisa langsung hubungi Bang Rocky kalau misalkan memang mau masuk suara Juventus ini. Iya, baik kita sini tidak menutup kemungkinan siapa aja bisa ya kan dimanapun bisa Mm-mm. untuk bersuara di Suara Juventini karena di sini terbuka loh, bukan ada yang terlalu jago tentang teknik, enggak. Kita semua sama melihat dari kacamata fans. Jadi semua bisa Fans. bersuara, bisa beropini, bisa ngasih pendapat, bisa ngasih unek-unek mengenai tentang Juventus ya ini di Suara Juventus ini. Ada kok kontak personnya gua di deskripsi YouTube-nya Suara Juventus ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi nih ya kan, kita Mm-mm. akan membahas tentang beberapa berita terupdate mengenai Juventus ya kan. Walaupun libur Liga-Liga Eropa, tapi di sini berita yang hangat itu yaitu Mercato ya kan, Jatuh. pergerakan bursa transfer atau perpindahan pemain dari satu klub ke klub yang lain ya kan. Di sini Ya. gua untuk kali ini gua akan membahas highlightnya adalah satu yaitu yang pertama adalah ofisialnya Guintoli yang akan diumumkan oleh manajemen Juventus beberapa hari ke depan. Di mana beberapa hari lalu Giuntoli secara resmi akhirnya bergabung di Juventus bukan sebagai pemain tapi sebagai sporting director ya kan. Sebagai Se- director. Ya seperti dulu kalau kita Juventus tahu teman-teman tahu kita dulu punya BP Marotta, sekarang kita punya Guintoli ya kan. Oke, Ya. untuk yang kedua adalah pemain-pemain incarannya Guintoli nih. Ketika dia udah masuk, dia udah punya rencana nih, ya kan kayaknya ngebet banget Hmm. pengen ngerombak skuadnya Juventus, yaitu katanya pemain binaannya dia di Napoli yaitu Zelinski dan eh, apa Milinkovic ya, Sergei Milinkovic Milinkovic Savic. dari Lazio. Lazio katanya pengen direkrut nih ya kan. Nah, kita lihat nanti beritanya seperti apa ya kan. Hmm. Yang terakhir karena kita nggak terlalu banyak-banyak beritanya. Highlightnya nih karena yang paling hype adalah Paul Pogba nih. Paul Pogba baru ini nih yang kita lagi cek Paul Pogba Hmm. kembali ke camp Continental. pelatihannya Juventus Continasa di mana kayaknya dia ingin membuktikan bahwa musim depan nih gua harus bisa nggak kayak musim lalu ya kan. Nggak magabut alias makan gaji buta ya kan. Terlalu sering cedera makanya Hmm. dia akhirnya ingin mencoba eh, atau meyakinkan kepada fans Juventus bahwa dia bisa loh membuktikan bahwa dia masih bisa dibutuhkan oleh Juventus. Karena pemain incaran-incaran Guintoli ini ya ada Zelinski dan Sergei Milinkovic Savic nih Milinkovic kan. Savic. Ya. Hmm. Mudah-mudahan ini jadi titik terang bisa dibeli oleh Juventus karena mungkin agak susah nih Zelinski nih. Kalau si SMS ini ya kan, gue sebut SMS aja ya kan, Suffix ini Iya. udah dari zaman Ricky Flick ya kan, masuk mulu ya kan ke beritanya juga, tapi nggak deal-deal mulu ya kan. Ini emang Mm-mm. rese juga sih presidennya Lazio. Ya kan. Iya, si Lotito ini. Makanya, tapi ada beberapa pemain yang kalau yang bisa gue sebutin sih mungkin nggak terlalu Hmm. terkenal kayak ya GC dari Turki ini Hmm. kan, terus ada selentingan masuk Hojlund juga ya kan. Ya. Terus Mm-mm. David dari Lille, terus Betonya Udinese ya kan Udinese. katanya itu juga masuk incarannya Giuntoli karena antisipasi ketika Vlahovic istilahnya kalau cabut udah ada Mm-mm. ini Replace gantinya. Untuk Beto ya mungkin ini antisipasi ketika si Vlahovic akan cabut Vlahovic. ya. Menurut lo yo gimana nih Hmm. dengan adanya
ya istilahnya nama-nama awal yang akan diincar oleh si Gintoli ini. Apakah lo cukup memuaskan? Apakah lo punya pilihan sendiri pemain yang ingin lo inginkan di musim depannya Juventus? Nah, kalau yang dari dua top list ini, gue sih sangat setuju sekali ya sama Guintoli. Ini Piotr Zelensky sama SMS ini kan memang sudah berpengalaman juga di Serie A dan juga sudah berpengalaman juga di UCL. Dan Hmm. juga si apalagi SMS ini memang sangat padu sekali kalau bermain dengan tiga back yang mana kan musim depan Allegri rencananya kan tetap kekeh sama 3-5-2 atau 3-5-1-1. Kesian Ciesa. Kasihan Cesa kalau seperti ini memang. Tapi untuk kebutuhan di lini tengah sih memang bagus banget kalau misalkan kedua pemain ini langsung gabung ya. Terutama Petr Zelensky sama SMS ini. Dan juga di musim lalu dan juga nggak cuma musim lalu sih. Beberapa musim mereka di klubnya Lazio dan juga di Napoli ini sama-sama jadi starter terus. Dan juga terutama SMS yang beberapa musim ini sering kali jadi kapten yang Lazio. Dan juga dia total beberapa kali permainan juga sangat memberikan signifikan dalam penyerangan dan juga bertahan. Keduanya sih memang ini rohnya di timnya masing-masing ya Bang ya. Hmm. Jadi bukan pemain pelengkap tapi memang pemain utamanya. Terlihat dari total penampilannya dari keduanya sekitar 36-37 match dia semusim di musim kemarin. Berarti kan ini memang sangat diandalkan sekali di klubnya masing-masing. Tapi kalau memang andaikan di Juventus mereka bergabung, ya ini di tengah Juventus sangat kuat sekali. Ya, ada Paul Pogba yang kemungkinan sembuh total, kita doakan saja. Juga nanti di tengah ada Rabiot yang memang extend kontraknya setahun lagi, dan juga ada Vitor Zelensky, ada SMS, ada Rovella, ada Locatelli. Ini lini tengahnya Juventus nih sangat apa ya, mewah ya ibaratnya untuk Serie A ya. Tapi kalau misalkan Eh, kalau impian gue sih kemarin harusnya kita membajak Roberto Firmino dari Liverpool karena itu gratis. Hmm. Tapi itu nggak dilakukan sama manajemen mungkin karena memang lagi banyak skandal ataupun lagi banyak kasus yang memang harus lebih diutamakan dari sisi manajemen Juventus daripada Mercato. Mungkin ini setelah beberapa pekan masalahnya redup, masalahnya mungkin sudah selesai ataupun lagi dijeda dulu. Ini mungkin fokusnya ke Mercato sekarang ini. Terlebih banyak juga tadi seperti lu bilang ada Rasmus Højlund ataupun Betonya dari Udinese. Ya. Dari sisi statistik memang Beto ini sangat lumayan tajam juga untuk striker klub Udinese dan memang permainannya tuh di Udinese memang menyerang ditambah ada El Tucu, Roberto Pereira yang sangat bisa memberikan akses bagus kepada Beto di Udinese. Dan juga ada pemain muda juga yang lagi naik daun yang kemarin di Oh iya, Euro U21 Fabio Paris sih. Parisi. Ini lagi kenceng-kencengnya juga beritanya. Tahu Kemungkinan sih kenceng nggak kita jadi bisa mulu. mm, mengisi bek kiri yang mana Alexandro kan kontraknya di musim depan sudah habis dan juga mungkin ada rencana terminate juga. Ada juga berita-berita yang bahwa Alexandro akan dijual tapi memang Alexandro ini musim depan memang sudah kayaknya sudah nggak dipakai sama Allegri gitu loh. Makanya Fabio Parisi ini cocok di sisi kiri menemani Phil Kostic untuk bermain di sisi kirinya Juventus. Oh, oke. Ya, kita lihat aja ke depannya karena masih cukup panjang durasi transfer Mercato. window summer 2023 ini baru dibuka kemarin tanggal 1 hingga bulan Agustus ya kan. Ya, Biasanya yang hype-hype itu last minute ya kan tinggal last minute, last minute. 10 menit mau nutup baru deal ya kan. Kayak gini kan masih Here we rumor-rumor go, here we go. Vigo sampai Romano puyeng kan ya kan. Oke lah, baik. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di mana kemarin secara juga official Fabrizio Romano juga here we go-nya ya kan mengumumkan Yes. bahwa Giuntoli akhirnya resmi bergabung dengan Juventus di mana dia akan mengisi sebagai sporting director yang untuk mengisi atau mencari pemain-pemain terbaik dengan harga murah ya kan kalau Harga murah murah, ya kan murah dan berkualitas. murah dan berkualitas. Seperti kita remind waktu musim-musim lalu ya ada Marata yang sekarang pindah ke Inter Milan ya Inter kan. Milan. Di mana Quintoli ini akan secara resmi diumumkan beberapa hari ke depan oleh manajemen Juventus. Ini meyakinkan nih ya kan dengan datangnya Quintoli kita penasaran nih dia akan merubah atau melihat pergerakan Mercato-nya Juventus ini seperti apa nih. Kalau menurut lo, yuk gimana nih Hmm? dengan datangnya Gintoli, apakah cukup meyakinkan sepak terjangnya dan
apakah bisa membawa Juventus menjadi yang lebih baik lagi nih untuk di musim depan? Nah, harusnya sih ya, seperti kata lu bilang, harusnya sih bisa membuat Juventus lebih baik dari dua musim terakhir yang memang kita sangat buruk sekali secara performa ya, terutama performa di Eropa. Nah, ini kehadiran Guintoli ini harusnya bisa merubah situasi di belakang layarnya Juventus, pemilihan pemain ataupun juga penggajian pemain yang mana banyak zong-zongnya di musim-musim yang lalu gitu ya. Ada pemain yang cedera tapi gajinya besar, pemain yang Hmm, underperform terus tapi gajinya juga lumayan besar gitu. hmm, Terus pemain yang tidak perform dijual pun tidak laku-laku. Nah, ini mungkin ada strategi yang baru lagi dari hmm, Guintoli yang mana dia bisa mengcopy paste yang ia lakukan dari Napoli ke Juventus dan track recordnya sih lumayan bagus nih Bang. hmm, Guintoli dia dari Napoli beberapa musim ya, membawa Gattuso waktu itu awal dia bergabung dengan Napoli juara Coppa Italia kalau nggak salah Coppa atau Super Coppa gitu dan juga nextnya dia membawa Carlo Ancelotti yang nama-nama besar juga mau juga ke Napoli kan Carlo Ancelotti dan juga lama setelah itu dia langsung membawa Luciano Spalletti yang mana bisa membawa angin segar dari beberapa taktikal juga strategi permainan ini sangat moncer sekali di Napoli gitu loh. hmm, Dan juga dari sisi pembelian pemain pun ada Lobotka, ada Kim Min-jae, ada Vicha Kvaratskhelia dan juga Victor Osimhen dan juga beberapa pemain lain. Ini nih pemain yang hitungannya masih hitungan murah, tapi dengan kejeliannya si Quintoli ini bisa membawa sesuatu yang bagus gitu ke dalam susunan pemain dan juga performa tim. Khususnya sudah membawa Napoli Scudetto yang mana sudah 30 tahun mereka tunggu-tunggu ya. Itu buktinya bahwa Guintoli ini ada sesuatu orang yang berpengaruh dalam Mercato dan juga bisa membawa yang ia bela nih bisa hmm, menaik performanya itu bang. Gue sih berharap musim depan di Juventus juga dia memberikan suatu terobosan juga seperti Marotta di awal-awal musim Juventus yang dulu hmm, Agnelli baru gabung lagi ke Juventus ya bang. Gue sih hmm, pengennya sih itu ada suatu perubahan yang mana kita bisa balik lagi, bangkit lagi di musim depan dengan pembelian pemain dan juga mungkin dia sangat excited banget karena kontraknya pun belum berakhir kan di Napoli masih sisa 1 tahun tapi iya, dia ngebet banget pengen pindah ke Juventus dan juga dia di awal sapanya di Juventus dia selalu bilang saya ingin bekerja sama dengan Mr. Allegri mungkin ini bisa jadi suatu eh, apa ya kerjasama yang epic gitu di musim depan Allegri sama Guintoli mungkin bisa meramu tim dengan sangat baik Bang. Harapannya seperti itu dari gue. oke, baik kalau gitu. Wah, cukup ini ya penjelasan lu cukup berbobot sekali nih ya kan tentang Gintoli ya kan keren juga Iya. ya kan. Ya kalau dari gue sih pribadi ya mungkin mungkin bisa merubah skema atau pergerakan bursa transfernya Juventus ya kan, Mm-mm, mm-mm. di mana pemain yang udah datang yaitu Timothy Weah ya kita nggak tahu ini Timothy Weah. ada sedikit campur tangannya Guintoli apakah emang purenya si mana nih kan kita nggak tahu Mm-mm. karena kan kita biasanya pemain Juventus tuh interannya nggak terkenal terkenal tiba-tiba boom aja atau enggak kalaupun misalkan emang flop ya nggak rugi-rugi amat juga harganya juga nggak terlalu besar ya kan. Iya, Kayak betul. Poyah ini kan dapat kisaran 12 juta 12 ya. M. Iya 12 Mm-mm. juta. Kalaupun bagus ya alhamdulillah kalau enggak ya gajinya juga nggak terlalu besar ya kan. Mudah-mudahan Iya. sih nggak sampai flop ya sayang juga kan walaupun dari beli kayak gitu. Mm-mm. Nah ini kita tunggulah karena menurut gua nih eh, dia terlalu bernafsu banget buat pindah ya kan. Apalagi sempat berantem dulu sama De Laurentiis kan Iya, presidennya Napoli karena udah masih ada kontrak 1 tahun tapi udah pengen ngebet banget nih kan buru-buru kayaknya ada apa sih jadi penasaran kayak gitu kan apa sama ya. karena belum di Hmm. official announcement dari manajemen juga dia juga belum pengen kerja langsung kayak gitu kan tapi Iya, udah punya ancer-ancer atau impian dia ini pemainnya yang ini tuh iya, bagusnya ini ya iya. tunggu aja ya kan makanya kalau gue sih pribadi kayak gitu mudah-mudahan ada sesuatu yang lebih dari Gintol ini ya kita nggak bisa nyampingkan si Mana juga karena kalau nggak ada kerjasamanya ya percuma juga ya kan siapa Hmm. juga yang mau kerja sendiri ya harus kerjasama juga memanakan kita Mana juga lumayan tahu dengan suluk-beluknya skuadnya Juventus kayak gitu. Oke, Mm-mm. untuk selanjutnya di materi yang terakhir karena kita Mm-mm. bahas highlight-highlight aja. Paul Pogba barusan gua ngeliat di Twitter nih ya kan masuk ke Mm-mm.
camp pelatihannya Juventus di Continasa. Ini menunjukkan dia ingin bekerja keras lagi ya kan, Ayo, pengen kerja keras. meyakinkan kepada fans kalau gue ini masih bisa loh kayak gitu. Gue masih bisa bertanding secara profesional walaupun musim lalu sering cedera ya kan. Iya, Nah, tanggapan lu gimana nih yo? Ya kan Pogba tiba-tiba latihannya lebih awal yang di saat pemain yang lain masih pada berenang-berenang di pantai ya kan. Dia udah latihan aja ya kan. Apakah ini pertanda baik kah? Apakah ya kita nggak tahu ya karena pramusim kan juga belum mulai. Saran di heeh. bulan akhir Juli ya kalau nggak Juli. salah dia akan ke Amerika kayak gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak cedera lagi ya kan. Karena kalau Iya, misalnya si SMS ini kebeli dan Pogba main bagus, si Rabiot juga bagus ya kan. Ya udah bagus nih tangguh nih tengahnya nih ya kan tinggal nyari iya. penyerangnya aja ya kan. Gimana menurut lo ya tanggapannya gini, Wet? Datangnya Pogba lebih awal ya kan. Kayaknya anak rajin banget nih kan. Anak baru datang latihan awal ya kan. Yang lain pada liburan ya kan. Gimana ya? Ini suatu attitude yang bagus sih sebenarnya dari Paul Pogba. Dia merasa bahwa di musim lalu dia sangat apa ya, mengecewakan fans terutama karena dia sudah dikasih jalan kembali untuk ke Turin, dikasih nomor 10, nomor legenda-legenda Juventus. Tapi dia sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Kemarin di beberapa interview juga dia merasa kecewa dengan dirinya, dia tidak bisa menampilkan sesuatu yang maksimal. Makanya dia di musim ini ingin menggenjot lagi fisiknya dan juga dia memberikan 100% semua kemampuannya di area latihannya Juventus. Makanya dia sampai hari ini sampai kita jam tag ini dia langsung datang ke Continenza untuk latihan dan untuk meyakinkan bahwa dia masih bisa untuk bersaing di lini tengah Juventus. Ya, dari berkaca dari 10 match yang dia mainkan di musim lalu, dia yang jarang bermain pun, menit bermain dikit pun dia masih bisa menciptakan satu assist. Dan juga beberapa skill-skill magicnya juga masih kelihatan ya Bang ya dari beberapa match ke belakang. Cuma 10 Iya, match dia main di musim lalu. Pogba Dan itu sangat main di berpengaruh banget sih. main dikit waktu Mm-mm. lalu ya kan. Mm-mm. Tapi sangat berpengaruh jalannya Iya, pertandingan ya kan. langsung merubah Iya, karena pertandingan ya dia itulah secara buktinya keseluruhan. pemain bintang ya kan, pemain Ya, juara dunia ya kan. Saat Pogba masuk di menit-menit 69 lah 70 mm, ya kan. Iya kentara banget jadi aliran bola dari belakang ke depan tengah kayak gitu ritmenya dia yang ngatur ya kan tahu iya, arah betul. bola mau kemana Mm-mm. terus passing ke Di Maria dengan teknik skillnya dengan Jogo Bonitonya ya kan Iya, nah itu jadi mungkin nilai plusnya dia ya kan makanya ya mungkin di sinilah ya kan Pogba pengen menhabiskan, weh gue bisa nih masih bisa karena udah ditawar Liga Arab nih kan iya, gaji besar dia nolak ya kan dia masih nolak. Karena ingin iya memberikan, masih membuktikan kalau dia di Eropa masih bisa loh, Bang, masih bisa bersaing. iya masih bisa Ya, besar mungkin semoga ada beberapa gelandang yang bagus yang tadi kita sebutin namanya satu-satu yang bisa bergabung di Juventus juga bisa memberikan motivasi dia juga karena bagaimanapun walaupun dia pemain yang bergaji tinggi dan juga memakai nomor keramatnya Juventus, tapi kalau misalkan memang nanti ada gelandang yang bagus yang datang, dia harus bersaing juga untuk mendapatkan satu tempat di lini tengahnya Juventus. oke baik kalau gitu. Oke lah kalau gitu materinya sampai di sini karena kita nggak banyak-banyak. Terus ikuti channel kami karena kita akan menginformasikan berita-berita terupdate mengenai Mercato ya karena bulan ini isinya Mercato semua nih nggak mungkin Mhm. kecuali nanti akhir bulan ada pramusimnya Juventus ke Amerika ya kan. Karena berita-berita ini terus berkembang ya kan last minute tiba-tiba nggak jadi kayak kemarin Ziyech nggak jadi ya kalau nggak salah ya Hakim Ziyech Ziyech, atau siapa iya ya Hakim kan Ziyech nggak jalan. nah itu juga tiba-tiba yang nggak disangka-sangka deal aja ya kan oke selalu dukung channel kami karena dengan begitu kami Suara Juventus ini akan terus bisa mengembangkan atau lebih baik lagi ke depannya untuk memberikan informasi kepada kalian ya kan kalau yang ingin bersuara monggo silakan dikontak
karena kita terbuka untuk siapapun. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen juga yang penting karena itu saran dan kritik sangat diperlukan oleh kami ya kan untuk membangun ke depannya jadi lebih baik. Dan jangan lupa di-share nih kepada teman-teman semua yang ada di seluruh manapun bahwa ada channel yang bisa beropini yaitu di Suara Juventini ya kan. Ada lagi tambahan dari lo ya? Cukup Bang. Terima kasih untuk waktunya. Oke, siap. Akhir kata dari gua, terima kasih juga Bang Bio yang sudah Terima kasih rela-rela Bang ya kan. Rocky. Rela-rela aku relakan. Kalau boleh tahu nih, Bio lagi nggak enak badan nih kan, tapi karena tanggung jawab ya kan, lagi take ya harus tetap semangat ya kan. Demi semua Juventini dan Juvedona di luar sana. Wih lah, Juve Donat, taunya Juve Donat tuh. Oke, terima kasih dari gua. Ada yang tambah lagi nggak? Udah, itu doang. Udah cukup Bang. Oke, cukup. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juventus.